Yoi FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih ditemani saya Ribu Tawandi di perjalanan serbuk Senin berbuku. Sorry ya kalau misalkan malam hari ini nggak seperti biasanya nih, banyak lagunya, banyak iklannya. Ya karena kondisi sedang nggak memungkinkan Kalau misalkan harus baca panjang-panjang agaknya apalagi kalau di dalam studio nih harus dingin. Langsung deh, tuh kan udah mulai. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi untuk pembacaan malam hari ini ya. Pembacaan buku kita pada malam hari ini. Kita masuk ke bagian berikutnya. Peran sebagai Ratu Adil dan sikap pada orang Eropa. Aspirasi Diponegoro tentang Ratu Adil dapat dipahami dalam pernyataannya bahwa ia selalu merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam agung di Jawa. Posisi yang kemudian diterjemahkan oleh penyewa tanah asal Inggris William Travers di perundingan perdamaian di Salatiga sebagai Raja Islam. Apa konsekuensi yang termuat di dalamnya? Telah kita diskusikan dalam konteks reformasi hukum oleh Raffles dan tuntutan Diponegoro untuk berhak mengadili perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Eropa dan orang Jawa berdasarkan hukum Islam Jawa. Pengandaian pangeran tentang gelar-gelar Sultan Abdul Hamid Eru Cokro dan menyebut dirinya sebagai sang murtining ngajurit atau wujud keprajuritan mengindikasikan bahwa ia melihat dirinya dapat memenuhi peran sebagai Ratu Adil Jawa yang dinanti-nantikan itu, yang akan memimpin perang penyucian tanah Jawa untuk membangun suatu tata moral baru. Gelar Eru Cokro juga mengingatkan kita pada Wisnu, dewa Hindu yang dalam inkarnasi ketujuhnya sebagai penguasa dunia memegang senjata cakra atau cakram matahari. Sehubungan dengan itu, deskripsinya yang liris tentang situasi di Selarong setelah ia mendirikan markas besar yang pertama di masa perang di sana. Di penghujung Juli 1825, menggemakan dengan kuat ramalan Joyoboyo berkaitan dengan pemerintahan Ratu Adil yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Seperti dikutip dalam Babat Diponegoro, maka Selarong telah menjadi ibu kota. Yogyakarta telah pindah ke sana. Pasarnya sangat luas dan besar. Apa saja yang ingin dibeli murah dan tersedia di sana. Dengan cepat terjual barang-barang para pedagang. Jadi semua orang merasa senang. Tidak ada cara tipu-tipu dan curang. Untuk peran Imam Raja yang istimewa ini, pembawaan diri Diponegoro yang harismatik dan meditatif itu sangatlah cocok. Karena itu, pangeran sering menarik diri dari urusan pertempuran dan pemerintahan sehari-hari untuk bersemadi. Biasanya di tempat pertemuan aliran sungai atau dekat air terjun dan kolam mata air, yang diantaranya merupakan situs-situs peninggalan Hindu. Selama perang, ia mengirim payung emas kerajaannya ke desa-desa untuk menggalang kedukungan. Sementara pangeran sendiri tinggal di tempat-tempat yang jauh dari konflik aktual. Di samping sisi asketik yang suka menyepi itu, sifat penguasa Eru Cokro yang menimbulkan rasa kagum
tercermin dalam apa yang luas diyakini orang bahwa Diponegoro memiliki ilmu kekebalan tubuh sehingga ia tidak mempan ditembus peluru dan menguasai ilmu fisiognomi atau ilmu firasat. Akhirnya, terhadap orang Belanda, rencana Diponegoro bagi mereka adalah kembali ke era Pradenles. Hal ini sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh penasihatnya yang berdarah Arab, Hasan Munadi atau Tuan Syarif Samparwedi, maupun oleh salah seorang pengelima seniornya, Basa Pengalasan. Jadi, orang Belanda akan ditawari pilihan: pulang ke Belanda dengan tetap menjalin hubungan baik dalam perdagangan maupun diplomatik, atau tetap tinggal menetap di Jawa Barat dan pantai utara, terutama di Batavia dan Semarang, dua tempat yang sejak zaman VOC sudah ditempati orang Eropa. Menurut Pengalasan, Diponegoro juga mempertimbangkan apabila ada orang Belanda yang bertobat dan masuk Islam, sebagaimana pernah dilakukan beberapa tawanan perang berkebangsaan Eropa pada masa kekuasaan Sultan Agung. Dalam kasus ini, kedudukan sipil dan militer mereka akan diangkat dengan pemberian kewenangan lebih besar, baik atas orang Jawa maupun atas orang Eropa. Sebagaimana yang diyakini Kiai Mojo dan ulama-ulama lain, Diponegoro juga tidak pernah membayangkan Belanda akan terusir seluruhnya dari Jawa. Jadi, selama pertempuran sengit di Gawo, 15 Oktober 1826, ketika Diponegoro menderita kekalahan besar pertamanya, persis di sebelah barat Surakarta, Pangeran berkata, "Seakan-akan ada sesuatu di dalam diriku yang mengatakan kepadaku untuk berbagi dengan orang Eropa, karena kita tidak dapat hidup di Jawa tanpa mereka." Jika pihak Belanda membiarkan pangeran bebas memerintah di Jawa Selatan Tengah dengan otoritas menegakkan hukum Islam Jawa dan praktik agama Islam, tampaknya tidak ada alasan untuk meragukan penegasan Pengalasan apa yang diminta Diponegoro. Ia tidak akan ditunjuk, juga tidak akan diperintah oleh penguasa Belanda, kecuali mereka, Diponegoro dan pemerintahan Eropa, akan menjadi teman baik yang hidup bertetangga dan bersaudara, persis seperti anak-anak yang sebelumnya tidak saling tegur, sekarang sudah kembali saling sapa. Mereka seharusnya tidak saling memerintah, juga tidak saling diperintah. Namun, hidup bersama seperti itu barangkali hanya akan berlangsung singkat saja. Mengingat Diponegoro, atas desakan Sentot, sempat berpikir untuk memperluas penaklukannya sampai ke luar Jawa guna membangun kerajaan seperti Majapahit. Memang, waktunya telah lewat membayangkan pemerintah Eropa dapat dikembalikan ke masa Pradenles, di mana kehadiran Eropa di Jawa sebagian besar terbatas hanya di kerajaan asing Jawa Barat dan kontak dengan keraton-keraton Jawa hanya sebatas hubungan baik setingkat duta besar antara kerajaan-kerajaan berdaulat. Kesadaran pangeran akan preseden sejarah dan contoh-contoh berdasarkan Al-Quran mengatakan, ia harus mencari cara untuk melaksanakan sebentuk otoritas teokrasi seperti kekuasaan Imam Raja dari raja-raja kiri abad ke-16 dan ke-17. Namun, sebagaimana dinasti Giri, Diponegoro menampilkan diri sebagai penantang dan musuh besar Belanda. Seorang pemimpin Jawa yang penuh karisma pribadi dengan kemampuan merekatkan berbagai elemen sosial yang berbeda-beda untuk mencapai tujuannya. Jika berhasil, berarti Diponegoro dapat memastikan berakhirnya tidak hanya kekuasaan Belanda, tetapi juga kekuasaan keraton-keraton Jawa. Itu bagian berikutnya, dan saya sapa terlebih dulu yang sudah ikutan gabung. Pak Abbas di Comal, tetap semangat menyebarkan inspirasi Mas Ribut. Iya, semangat di biarpun
Wow ya, harus ekstra keras nih kalau misalkan ngomong kayak gini dalam kondisi flu. Mas Jagil di Coprayan. Oke, acara serbuk nyimak aja nih dari Coprayan, Jagil ya. Oke, terima kasih Mas Jagil, Pak Abbas di Cawang. Oke, saya masih akan bersama Anda sampai nanti ya, jam 9. Baik, satu lagu dulu deh ya. Biar saya bisa sedikit relax lagi deh. Oke, ditunggu juga atensi dari Anda.